hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Benarlah Yesus, Dia baik, Yesus teramat baik. Kalau kita hari ini masih bisa menerima firman Tuhan setiap pagi, itu karena kebaikan Tuhan ya. Mari sambut kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita semangat, sukacita, kembali lagi menerima firman pagi hari ini ya. Mari bersama-sama dengan saya buka firman Tuhan untuk kita. Matius 11 ayat 28 dan 29 saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Matius 11 ayat 28 dan 29 firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Satu ayat lagi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang kita baca, inilah salah satu hal yang Yesus lakukan waktu Dia ada di bumi dan masih lakukan sampai hari ini, yaitu Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Tanpa kita sadar, setiap hari ada beban dalam hidup ya. Coba kita perhatikan. Pekerjaan, karir, hal-hal yang menyangkut kebutuhan pribadi ya. Bahkan kalau kita masuk dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, bahkan anak-anak pun kalau kita perhatikan dari kecil mereka sudah harus berkompetisi untuk unggul, untuk lebih maju. Ya, dari kecil mereka harus dibawa disiplin dan tanpa terasa semuanya itu memberikan beban kepada kita. Tanpa kita terasa, ya, beban itu tambah lama menumpuk pada kita, dan dunia, bisa dibilang memang dunia ini sedang mengalami beban yang berat, yang orang dunia katakan stres. Kalau stres berkelanjutan akhirnya menjadi depresi dan ujungnya bisa sangat fatal Bapak Ibu. Mari kita tidak menganggap hal-hal seperti ini, hal-hal remeh. Sering kita jumpai, kita dapatkan dalam hidup ini tiba-tiba emosi meledak, tiba-tiba emosi naik tinggi, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu karena beban yang menumpuk di kita. 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tanpa kita terasa itu bisa memberikan beban kepada kita. Dan Yesus tahu bahwa kita memerlukan kelegaan itu. Pagi hari ini mari kita dapatkan kelegaan itu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berjumpa Yesus secara pribadi, beberapa hari terakhir kita belajar mengenai siapakah Yesus itu. Ya, Petrus katakan engkaulah Mesias, dan Yesus katakan itu Allah Bapa yang buka kepada Petrus. Dan hari ini kita mau belajar Yesus adalah Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Petrus pun
salah satu murid Yesus, salah satu rasul yang besar, mengalami tekanan di dalam pelayanan. Bahkan dia sampai harus mengkhianati Yesus. Kita masih ingat peristiwanya. Ayam belum lagi berkokok 3 kali, dia sudah khianati Yesus beberapa kali. Tekanan itu sangat berat. Tapi Petrus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Diubahkan. Dan dia melihat satu rahasia surga. Siapakah Yesus itu? Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa, ini menunjuk kepada Yesus, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Artinya Petrus melihat bahwa Yesus tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu murid-muridnya, tidak pernah menipu kita. Kalau Yesus katakan dia akan memberikan kelegaan, kelegaan itu akan menjadi milik kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita miliki kelegaan. Saya mau memiliki kelegaan itu. Saya mau lepaskan beban yang saya punya itu pagi hari ini. Saya tidak mau pergi melakukan aktivitas, berangkat ke kantor, ke pelayanan, ke sekolah, berjumpa dengan anak-anak, dengan beban itu. Lepaskan beban itu. Ada kuasa Yesus yang sanggup lepaskan. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah menipu. Dan Yesus selalu ada menjadi Allah yang hidup buat kita. Ya. Daud pun melihat seperti itu. Bahwa Yesus adalah kelegaan itu. Dia katakan, Mazmur 119 ayat 45 katakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Rupanya Raja Daud melihat. Raja Daud dibawa ke masa depan dalam penglihatan. Dia melihat, aku mau hidup di dalam kelegaan. Yaitu dengan bagaimana? Dengan kita datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Mencari titah-titahnya Tuhan. Siapakah firman Tuhan itu? Itulah Yesus sendiri. Yesuslah firman Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima firman Tuhan setiap pagi. Itu artinya kita berjumpa dengan Yesus. Dan kita dapatkan kelegaan. Dan saat ini juga nanti pada saat kita berdoa, ada jamahan Tuhan Yesus untuk kita semua. Boleh menerima kelegaan itu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuangkat tanganku Tuhan Yesus, sebagai tanda syukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan aku mengucap syukur Tuhan, untuk jawaban Tuhan di dalam hidup kami, untuk kelegaan di dalam hidup kami. Kami percaya pada saat kami berdoa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beban-beban yang diangkat oleh kuasa nama Yesus. Beban-beban itu pun kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus, ku berikan beban ini kepadamu. Mari lepaskan Bapak Ibu Saudaraku, beban-beban yang sudah membuat kita berat. Lepaskan di dalam nama Yesus. Percaya bahwa walaupun kita berjumpa lewat jalur media platform seperti ini, ada kuasa Allah yang sama yang sanggup melepaskan kita. Terima mujizat, terima kelegaan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami menerima berkat yang besar. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan hari ini dengan nama Yesus. Yang susah dihiburkan, kami mendapatkan kelegaan dan kami selalu mendapatkan terobosan dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Matius 11 ayat 30 katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Puji nama Tuhan. Kita dapatkan kelegaan pagi hari ini. Salam kemenangan dalam nama Yesus. Layani jiwa-jiwa yang ada. Karena itu memuliakan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan 1-2 jiwa. Layani. Nanti kemuliaan Tuhan ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya, glory haleluya.